Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Bimbingan Belajar Les Privat Umi Rashid. Bedah soal matematika bab pecahan, bagian penjumlahan, juga pengurangan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai dan lanjut, ada baiknya nih untuk like dan subscribe dulu channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Oke teman-teman. Nah, di sini ada soal ya, soal pecahan. Di nomor 1 ada soal pecahan bagian penjumlahan. Sebelum kita mengerjakan soal pecahan, ya, pertama ada catatan. Identifikasikan dulu mana pecahan biasa dan mana juga pecahan campuran. Seperti yang kalian lihat, soal nomor 1 hingga nomor 3 ini merupakan pecahan biasa. Lalu, setelah kita identifikasikan, kita lihat di soal nomor 1 ini ya. Ketahui ya pecahan pada operasi hitung di soal nomor 1 ini, apakah penyebutnya itu sudah sama atau belum. Nah teman-teman, kalian masih ingat tidak mana pembilang, mana penyebut? Coba kita recalling lagi ya. Oke, jadi pembilang adalah bagian yang atas ini ya teman-teman ya, bagian 6, bagian 2 ini. Oke, ini dinamakan pembilang. Sedangkan penyebutnya adalah bagian bawahnya yaitu 5. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, kita ketahui bahwa penyebut di soal nomor 1 ini sudah sama. Oke, maka bisa kalian lakukan cara yang keempat, yaitu langsung aja ya, operasi hitung penjumlahannya kita kerjakan. Oke, di sini ada soal 2/5 ditambah 6/5 dengan kondisi penyebutnya sama-sama 5. Maka langsung kita kerjakan saja. Oke. Nah, kita kerjakan di sini ya. 2 ditambah 6, langsung ya. 2 ditambah 6 yaitu 8. Oke. Nah, penyebutnya yaitu tetap 5. Bisa jawabannya seperti ini saja atau bisa juga kita sederhanakan lagi. Bagaimana cara menyederhanakan sebuah pecahan? Perlu teman-teman ingat ya, menyederhanakan sebuah pecahan dengan cara pembilang dibagi penyebut. Atas dibagi bawah. Kita buat prografit 8 dibagi 5. Oke. 8 dibagi 5 ya, teman-teman ya. Oke, 8 bagi 5. Kita masuk ke perkalian 5. Kalau 5 dikali 1 itu adalah 5. Bagaimana dengan 5 dikali 2? Nah, adalah 5. Bagaimana dengan 5 dikali 2? 5 dikali 2 yaitu 10. Oke. Nah, teman-teman, mana yang paling mendekati? Apakah 5 atau 10 yang mendekati angka 8 ini? Tentu 5 ya teman-teman ya. Maka kita ketahui 8 dibagi 5 yaitu 1. Oke. Dan 5 kali 1 atau 5 kali 1 ini ya, yaitu tetap 5. Lakukan pengurangan. Oke. 8 dikurang 5 yaitu 3. Ingat, untuk menyederhanakan sebuah pecahan, ya, setelah dilakukan prografit, maka didapatkan hasil bagi yaitu 1, taruh di depan, sisa baginya 3, taruh di atas, lalu penyebutnya tetap 5. Jadi seperti ini cara mengerjakan soal nomor 1 teman-teman. Oke. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau soal nomor 1 hingga soal nomor 3 adalah pecahan biasa. Kita identifikasikan ternyata adalah pecahan biasa. Lalu kita langsung aja ke langkah yang kedua, yaitu ketahui apakah pecahan pada operasi nomor 2 ini penyebutnya sudah sama atau belum.
Teman-teman masih ingat tidak? Penyebut yang mana ya? Yang bawah apa yang atas? Betul sekali, yang bawah. Ada 4 ya, ada penyebutnya 4, ada yang penyebutnya 2, teman-teman. Berarti belum sama ya. Jika belum sama, maka lakukan langkah ketiga, yaitu samakan dulu penyebutnya. Oke, bagaimana cara menyamakan penyebut? Kalau ketemu soal seperti ini ya, hanya ada 2 pecahan ya, yang dilakukan operasi hitung pengurangan. Kita bisa pakai menggunakan perkalian kupu-kupu. Oke, perkalian kupu-kupu itu seperti apa sih teman-teman? Ya, kita kali dari sayap kiri, yaitu 3 kali 2 ya. 3 kali 2 kita tulis di sini 3 dikali 2. Habis itu ini kurang ya. Jangan salah teman-teman ya. Kalian harus tahu ini soal pengurangan apa penjumlahan, dan kalau dikerjakan biar tidak salah. Biasanya selalu ketukar-tukar di operasi hitung penjumlahan. Setelah itu kita kali sayap kanannya, 5 dikali 4. Oke teman-teman, 5 dikali 4. Nah, lalu bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya juga dikali ya, kan ini perkalian kupu-kupu ya, bentuknya seperti kupu-kupu. 4 dikali 2. Berapa 4 dikali 2 teman-teman? 4 dikali 2 yaitu 8. Oke. Terus yang atasnya 3 kali 2 yaitu 6. Lalu dikurang dengan 5 dikali 4 yaitu 20. Oke. Nah, setelah ini baru bisa kalian lakukan langkah keempat, yaitu operasi hitungnya dikurangkan karena pengurangan. 6 dikurang 20 berapa teman-teman? Kalau kita balikkan 20 dikurang 6 adalah 14. Bagaimana dengan 6 dikurang 20? 6 dikurang 20 yaitu minus. Kita tambahin minus karena yang paling besar ada di belakang. Jadinya minus 14 ya. Minus 14 per 8. Oke. Nah, bisa jawabannya cukup sampai di sini, atau bisa juga kita sederhanakan lagi. Bagaimana cara menyederhanakannya teman-teman? Masih ingat tidak yang tadi soal nomor 1? Ya, betul. Pembilang dibagi penyebut atau atas dibagi bawah. Yuk, kita hitung pakai prografit. 14 kita bagi dengan 8. Ya. Minus 1 dibagi 8 tidak bisa, maka minus 14 kita bagi dengan 8. Yuk kita ke perkalian 8. Kalau 8 dikali 1, minus 1, sama dengan minus 8. Kita pakai ini aja ya. 8 dikali minus 1 sama dengan minus 8. Ya. Lalu 8 dikali minus 2 sama dengan minus 16. Oke. Kira-kira mana yang paling mendekati? Minus 8 atau minus 16, teman-teman? Yang paling mendekati minus 14 adalah minus 8. Maka diketahui minus 14 dibagi 8 yaitu minus 1. Oke. Minus 1. Nah, habis itu kita kali. 8 kali minus 1 berapa? Minus 8. Lakukan pengurangan. 14 dikurang dengan 8 yaitu minus berapa teman-teman? Minus 6. Betul sekali, minus 6. Minus 6 ini masih bisa tidak dibagi dengan 8? Sudah tidak bisa ya, maka cukup sampai di sini. Kita ketahui bahwa hasil penyederhanaannya didapatkan hasil bagi 1, taruh depan, lalu 6-nya taruh di atas, sisa baginya taruh atas, dan penyebutnya tulis
Maka didapatkan hasil minus 1 per 6 per 8. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 3. Kok soalnya yang satunya bukan pecahan biasa ya? Gimana cara mengerjakannya? Oke, ini namanya bilangan asli. Oke? Bilangan asli atau bilangan asli ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal yang terdapat bilangan aslinya dalam pecahan? Kita kalikan saja dengan penyebut di depannya. 2 kali 3. 2 kali 3. Oke. 2 kali 3. Nah, ditambah 7. Oke. Lalu penyebutnya ditulis 3 saja. Ya, 2 ini dikali penyebut di depannya, 2 kali 3, ditambah sama 7 per 3. 7 per 3-nya tulis ulang. Lalu didapatkan hasil 6, ya, ditambah 7 per 3 sama dengan berapa teman-teman? Betul sekali, 13. 13 per 3. Boleh, jawabannya sampai sini saja atau kita sederhanakan kembali dengan atas dibagi bawah. 13 kita bagi dengan 3. Oke. Nah, oke, kita ke perkalian 3 ya, karena dibagi 3, maka kita ke perkalian 3. 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. Sama dengan 6. Lalu 3 kita kali dengan 3 sama dengan 9. 3 kita kali dengan 4 sama dengan 12. Dan 3 kita kali dengan 5 sama dengan 15. Oke. Nah, teman-teman, coba mana perkalian 3 yang mendekati dengan hasil 13? Apakah 6, 9, 12, atau 15? Betul sekali, 12 ya. Maka didapatkan hasil 13 bagi 3, yaitu 4. Oke. 4-nya ditaruh di atas. Oke. 4 kali 3 tadi berapa? 12. 12-nya taruh di sini. Lalu lakukan hasil pengurangan. Lakukan operasi pengurangan. 13 dikurang 12 yaitu 1. Nah, 1 bisa tidak dibagi 3? Tidak bisa ya, maka cukup sampai sini saja hasilnya. Bagaimana cara menulisnya? Hasil bagi 4 kita taruh depan. Sisa baginya 1 ya, kita taruh di atas. Dan penyebutnya kita tulis ulang 3. Maka hasilnya yang didapat adalah 41 per 3. Begitu teman-teman. Next, kita lanjut ya. Nah, di dia. Teman-teman. Di soal 4, 5, dan 6. Kita identifikasikan dulu ya. Kita identifikasikan apakah ini pecahan biasa ataukah ini pecahan campuran. Kita lihat di soal nomor 4, 5, dan 6. Ini ada pecahan campurannya, teman-teman. Ya, pecahan campuran bentuknya seperti ini. 4, di depan ada 4, 1 per 3. Sama seperti soal sebelumnya ya. Nah, hasilnya kebanyakan kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Yang kita sederhanakan ini namanya pecahan campuran. Oke? Ini namanya pecahan campuran. Nah, bagaimana jika kita bertemu soal pecahan seperti ini? Ada pecahan campurannya. Yuk, kita sama-sama bedah soal matematika. Nah, kita hitung dulu ya teman-teman ya. Mungkin di sini aku tidak menambahkan langkah-langkah lagi, tapi aku tambahkan di sini aja ya. Jadi caranya kalau ketemu sama pecahan campuran seperti ini, ya, penyebut kita kali dengan bilangan di depannya dulu, oke? Kita kali. Kalikan. Oke? Kita kalikan. Lalu
Didapat berapa? 3 dikali 4 yaitu 12. Habis itu 12-nya kita tambah dengan pembilang yang ada di atas. Oke teman-teman. Nih. Oke. Habis dikali kita tambah 3 kali 4 ya, dari bawah 3 kali 4 12 ditambah sama pembilang di atas yaitu 13. Oke. Nah, cakep. Tulis ulang penyebutnya. Penyebutnya masih tetap 3. Kita kurang dengan 5/3. Oke, baru deh kita ke langkah kedua. Ketahui pecahan ini penyebutnya apakah sudah sama? Karena sudah sama, kita bisa langsung menghitung ya. 13 dikurang 5, berapa teman-teman? Iya, betul sekali. 8. 8/3. Didapatkan hasil yaitu 8/3. Nah, 8/3 ini bisa kita ubah atau kita sederhanakan menjadi menjadi pecahan campuran. Dengan cara 8 dibagi dengan 3. Oke, kita buat prografitnya dulu agar mudah. Oke, 8 dibagi 3. Karena dibagi 3, maka kita ke perkalian 3. Oke, masuk ke perkalian 3, teman-teman. Nah, 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke. Perhatikan, Nak. Perhatikan, teman-teman ya. Mana yang paling mendekati dengan angka 8 ini? Apakah hasilnya 6, apakah 9? 6 ya. Gak boleh lewat dari angka 8. Jadi 9 tidak boleh dipilih, oke? 6. Maka kita ketahui 8 dibagi 3 yaitu hasilnya 2. 2 taruh di atas. Lakukan perkalian 2 dikali 3 yaitu 6. Lalu kita kurangkan. 8 dikurang 6 yaitu 2. Maka didapatkan penyederhanaannya yaitu hasil baginya 2 ditaruh depan, sisa baginya taruh di atas, penyebutnya kita tulis ulang yaitu 3. Maka jawabannya adalah seperti ini. Oke. Kalau di pilihan ganda ada jawabannya yang pecahan biasa, maka kita pilih yang 8/3. Kalau di pilihan ganda ada jawaban yang bentuknya pecahan campuran, maka kita pilih yang pecahan campurannya, gitu ya. Nah, lanjut kita ke soal nomor kelima. Gimana nih cara mengerjakannya, teman-teman? 2 kali 1. Nah, kita kalikan lagi ya. Lihat caranya di atas, dikali 1 ya. Dikali 1 yaitu tetap 2. Habis itu ditambah sama 3, yaitu 5. Oke. Nah, 5 per penyebutnya tulis ulang, karena di sini 2 berarti maka penyebutnya 2. Ditambah, yang ini juga sama, dikali habis itu ditambah. 4 kali 5 berapa teman-teman? 4 kali 5 20. 20 tambah 2, 22. Baru penyebutnya kita tulis ulang yaitu 4. Nah, ketahui apakah pecahan ini penyebutnya sudah sama? Karena belum sama, kita lakukan perkalian kupu-kupu dari sayap kiri. Ingat, tidak boleh kebalik ya. Ini kalau kebalik fatal sekali kalau kalian ketemu operasi hitung pengurangan. Jadi jangan dibalik. Dari sayap kiri atau AD, atas, depan. 5 kita kali 4. Ya. Ditambah sayap kanan 22 kita kali 2. Oke. Per 2 kita kali dengan 4 penyebutnya. Ya. Oke, kita hitung teman-teman. Nah, 5 kali 4 berapa teman-teman? 20 ya. 20 ditambah 22 kali 2 yaitu 44. Nah, 2 kali 4 berapa? 8. Oke. Berapa hasilnya?
20 tambah 44, 64 per 8. Bisa hasilnya seperti ini atau kita sederhanakan dengan 64 dibagi 8. Kalian tahu 8 kali 8 itu ya, 8 kali 8 itu hasilnya adalah 64. Maka 64 bagi 8 hasilnya yaitu 8 ya. Mungkin bentuknya tidak pecahan campuran, karena nggak semua yang disederhanakan itu hasilnya akan menjadi pecahan campuran. Karena kebetulan ini ya disederhanakan hasilnya adalah bilangan asli, maka jawabannya ya bisa bilangan asli dan bisa juga pecahan biasa seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Hitung dulu atau sederhanakan dulu operasi campurannya, pecahan campurannya. Dengan cara, ini tulis ulang dulu ya, 3 dikurang, ya. Ini kali, penyebut dikali sama depannya yaitu 6, habis itu ditambah ke atas, 6 tambah 7 berapa? 13. 13 per 3, sama dengan, nih ketemu bilangan asli, yuk kita kalikan sama penyebut di depannya yuk. 3 kali 3 berapa teman-teman? 9 per 3 ya, dikurang 13 per 3. Nah, 9 kurang 13 kan tidak bisa ya teman-teman. Kita pakai minus aja. Nah, habis itu baru kita balik. 13 kurang 9 berapa? Ayo, buka tangannya. Dihitung 13 kurang 9 yaitu 4. Betul banget. 4 per 3. Minus 4 per 3 jawabannya. Boleh teman-teman sederhanakan lagi dengan cara 4 dibagi 3. 4 bagi 3 berapa? Ayo. 4 bagi 3 itu 1 ya. 1 kali 3 yaitu 3. Dikurang hasilnya 1. Hasil bagi 1, sisa bagi 1 taruh atas, penyebutnya tulis ulang. Boleh nih, boleh banget teman-teman jawabannya nyampe pecahan biasa aja. Oh ya, jangan lupa minusnya ditulis ya. Teliti ya mengerjakannya ya, pelan-pelan tapi benar, oke? Nah, inilah hasilnya. Boleh hasilnya di dalam pecahan biasa, minus 4 per 3. Boleh juga hasilnya di dalam pecahan campuran, minus 1 per 3. Oke? Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ke soal terakhir, soal berikutnya. Kalau ketemu 3 operasi pecahan seperti ini bagaimana ya? Kalau kalian ketemu dalam satu soal ada 3 pecahan seperti ini, bagaimana cara mengoperasikannya? Jangan panik dulu ya. Mungkin agak melelahkan, tapi kita pakai cara cepat. Oke, cara cepatnya kita identifikasikan ya, kalau ini masih pecahan biasa ya. Maka nggak usah disederhanakan ke pecahan biasa lagi, karena sudah jadi pecahan biasa. Ketahui teman-teman, penyebutnya sudah sama atau belum? Karena belum sama, kita kalikan dulu ya semuanya ya, kita samakan ya. Nah, kalau ketemu bilangan seperti ini ya, kita kerjakan dulu penyebutnya yang paling gampang, oke? Boleh kalian kali dulu semuanya. Lalu yang atasnya bagaimana? 1 ini, kalau dilihat dari soal sebelumnya, yang penyebutnya tidak sama itu kan dilakukan perkalian kupu-kupu teman-teman. Ini juga bisa dijadikan perkalian kupu-kupu dengan cara nih, dari atas ini ya, ada ya, dari sayap kiri. 1 ini dikali 4, karena ada 2 berarti 1 dikali 4 dikali 5, oke? Karena ada 3 pecahan maka 1 kali 4 kali 5. Tulis di sini 1 kali 4 kali 5. Aku pakai ini saja ya biar mudah ya teman-teman ya. 1 dikali 4 dikali 5. Oke, ditambah kita ketiga ya. 3 ini
kita kali silang. 3 kali 2 kali 5. Pokoknya rumusnya jangan kalikan dengan penyebut di bawahnya. Kayak kita mau mencari yang ini, yang pecahan berikutnya ya. 3 ini kita kali silang dengan 2 kali silang dengan 5. Jangan kalikan penyebutnya sendiri, oke? 3 kali 2 kali 5 ditambah terakhir yang ini kita kali silang lagi, dikurang ya itu ya. Jangan lupa teliti. 2 ya. Kita kali silang dengan 4 kali juga dengan 2. Maka 2 kali silang dengan 4 kali juga dengan 2. Jangan dikali 5, jangan dikali penyebut itu sendiri. Oke. Nah, cukup sampai sini. Lalu kita hitung perkaliannya, teman-teman. 1 kali 4 kali 5. 1 kali 4, 4. 4 kali 5, 20. Aku pakai ini lagi ya, teman-teman ya. Lebih mudah pakai yang ini. Oke, 20 ditambah ya. Jangan salah operasi hitungnya. Kalau pengurangan, penjumlahan. Oke. 3 kali 2. Nah, 3 ini kita kali 2 6. 6 kali lagi dengan 5 yaitu 30. Kemudian lakukan pengurangan karena di sini ada pengurangan yaitu 2 kali 4 kita kalikan lagi 2 kali 4 8. 8 kali 2 yaitu 16. Oke. Nah, habis itu bawahnya kita hitung lagi. 2 dikali 4 yaitu 8. 8 dikali 5 yaitu 40. Oke. Setelah itu kita hitung nih, 20 tambah 30 yaitu 50. 50 kurang 16 yaitu, ayo berapa 50 kurang 16? 34. 34 per 40. Jadi ini hasilnya, teman-teman. Bisa seperti ini atau bisa juga disederhanakan. Karena dalam penyederhanaan ini pembilang itu lebih kecil dari penyebut, maka tidak usah pakai cara prografit ya. Tinggal kita sederhanakan dengan cara kita bagi sama aja. Oke? Kalau bagaimana cara membagi samanya? Begini. Kalau atas kita bagi 2, maka bawah juga kita bagi 2. Oke? 34 bagi 2 yaitu 17. Lalu bawah 40 bagi 2 yaitu 20. Masih bisakah dibagi dengan bilangan yang sama atas bawah? Sudah tidak bisa ya. Maka hasilnya adalah 17 per 20. Oke? Gitu, teman-teman. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nih, teman-teman nih. Oke, perhatikan dan perhatikan. Di sini ada pecahan campurannya. Maka sederhanakan dulu menjadi pecahan biasa. Oke. Yuk kita sederhanakan dengan cara penyebut dikali dengan bilangan depannya. 2 kali 2, 4. Lalu tambah sama atasnya. Berapa? 4 ditambah 5, yaitu 9 per 2. Oke. Dikurang, jangan salah operasi hitungnya ya. Kalau di sini kurang, maka kurang dulu. Oke, 4 per 3-nya, karena pecahan biasa kita tulis ulang. Lalu ditambah, ini kita kali, 4 kali 1 yaitu 4, kita tambah sama atas yaitu, jadinya 4 tambah 2, 6. 6 per 4. Kalau sudah seperti ini, bisa dilakukan dengan cara yang di atas. Ya, perkalian kupu-kupu. Nah, pakai ini lagi ya aku. Nah, 9 ini kita kali silang ya, dari sayap kiri. 9 kali 3 yaitu 9, kita kali dulu ya. 9 kali 3, lalu dikali sama 4. Kali silang, kali dengan penyebut. Pembilang 9, dikali dengan penyebut
ya, penyebut seberangnya, penyebut yang ada di seberangnya, yaitu 3. Penyebut yang ada di seberangnya lagi yaitu 4, ada 4, oke. Pokoknya yang ada di seberangnya. Kalau di sini kan sejajar ya, 9 dan 2 itu sejajar ya, atas bawah. 2 itu milik 9, tidak perlu kita kalikan dengan 2. Lalu operasi hitungnya yaitu pengurangan, kemudian pecahan yang ini kita kali silang, ya, dengan penyebut seberangnya, 4 dikali 2, dikali juga dengan 4, kan seberangnya ada 2 ya. 4 kali 2 kali 4. Kita tulis di sini 4 dikali 2 dikali 4. Oke, baru ditambah. Ya, yang ini sekarang 6 ini. Kita kali dengan penyebut seberangnya 6, kita kali 3, juga kita kali 2. Oke. 6 kita kali 3, kita kali 2. Oke. Kemudian yang bawahnya langsung aja ya, kita kalikan semuanya. 2, kita kali 3, kita kali 4. Oke. Nah, habis itu baru kita hitung. Berapa hasilnya teman-teman? 9 kali 3 berapa? 27. 27 kali 3 berapa teman-teman? 27 kali 3. Nih, kita buktikan di sini. 27 kita kali sama 3, yaitu 81. 81 tulis ulang di sini. Ya, 81. Habis itu kita kurang dulu ya, karena di situ mintanya dikurang. 4 kita kalikan dengan 2, 8. 8 kita kalikan dengan 4, yaitu 32. Baru dilakukan penjumlahan. 6 kita kali 3, 18. 18 kali 2 berapa? Ayo. 18 kali 2 yaitu 36. Oke, baru deh yang bawahnya. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kita hitung. Langsung hitung ya. Penyebut tetap di 24. Pembilangnya kita hitung dari 81 kurang 32 dulu. Berapa yo? Boleh pakai 81 kurang 32. 49 ditambah sama 36. Hasilnya berapa? 85. Oke. Dapat deh hasilnya pecahan biasa seperti ini. Bisa juga kita sederhanakan lagi, teman-teman. 85 dibagi 24. Oke. Nah, kita ketahui ya, teman-teman ya. Karena pembilangnya itu lebih besar, maka bisa dilakukan porografi, teman-teman. 85 kita bagi sama 24. Ya, kita cari perkalian 24 ya. 24 kita kali dengan 2, yaitu berapa? 48. Terus 24 kita kali dengan 3, yaitu 72. Lalu 24 kita kali dengan 4, yaitu 96. Maka yang paling mendekati adalah 72 ini ya. Maka hasil yang didapatkan adalah 3. Lalu 24 ini kali 3 yaitu 72. Lakukan pengurangan. 5 kita kurang 2 yaitu 3. 8 kurang 7 yaitu 1. Karena sudah tidak bisa dibagi, 13 ini tidak bisa dibagi 24, maka cukup sampai di sini. Didapatkan penyederhanaan menjadi operasi campuran, pecahan campuran, yaitu hasilnya 3 taruh depan, ya. Terus sisa baginya 13 taruh di atas. Lalu penyebutnya kita tulis ulang 24. Sudah selesai deh bab penjumlahan, pengurangan
yang ada pecahan biasa dan juga pecahan campurannya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.